Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi ini kita dapat bangun dan siap menjalani hari ini yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita hari ini bahkan hari-hari selanjutnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan bimbingan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Karena itu, berfirmanlah Tuhan bagi kami siapkan hati kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Judul renungan, Allah tidak pernah mencobai. Bila kita dicobai, apakah kita berpikir dan berkata bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan? Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi ayat perbandingan agar tidak terjadi pemahaman yang kontradiksi. Dalam Kejadian 22 ayat 1 tertulis Allah mencoba Abraham. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Mengapa? Karena kata pencobaan dan kata ujian dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani digunakan pengertian yang sama. Kata Ibrani digunakan kata nasya dan kata Yunani yang digunakan adalah kata peraso yang diartikan pencobaan, juga diartikan ujian, bahkan artinya juga godaan. Karena itu kadang-kadang diterjemahkan ujian tapi kadang-kadang diterjemahkan cobaan. Makna kontekstualnya yang dapat membedakan pengertian ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak mencobai Abraham untuk berbuat jahat. Allah tidak berusaha untuk membuat Abraham yang sudah taat menjadi tidak taat. Melainkan Allah menjadikan ketaatan Abraham itu teruji. Artinya Allah tidak pernah mencobai atau menguji Abraham untuk melakukan yang jahat. Jadi Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan atau ujian untuk membawa kita melakukan yang jahat. Nah, inilah yang ditekankan oleh Yakobus bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun untuk melakukan yang jahat. Karena itu jangan kita berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Jadi yang mencobai kita untuk melakukan yang jahat itu bukan Allah, tetapi iblis. Tujuan iblis adalah supaya kita lakukan yang jahat. Sedangkan Tuhan mengizinkan pencobaan untuk menguji iman kita. Jadi pencobaan itu berasal dari iblis. Bapak Ibu, saya teringat akan pernyataan dari seorang psikiater yang berkata, saya kasihan sama iblis karena sering dikambing hitamkan oleh manusia ketika berbuat dosa. Iblis selalu disalahkan oleh manusia, termasuk orang yang percaya juga ketika berbuat dosa. Pernyataan ini menggelitik, tetapi benar. Pencobaan memang dari iblis, tetapi yang memutuskan melakukan dosa atau tidak adalah kita. Dalam ayat 14-15 dijelaskan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya yang akhirnya melahirkan dosa. Keinginan daging kita menjadi sasaran pencobaan dari iblis. Karena itu kita harus menguasai diri, mematikan keinginan daging kita. Kita yang memutuskan untuk mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Kita yang memutuskan untuk melakukan dosa atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan selalu ada selama kita hidup di dunia ini, selama kita ada dengan tubuh yang fana ini. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita diingatkan, berjaga-jagalah karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menggoda kita jatuh dalam dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 7 juga
Dituliskan di situ, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya dengan tetap berjaga-jaga dan berusahalah untuk tidak tergoda dan tidak terseret oleh keinginan daging sehingga melakukan dosa, melakukan yang jahat. Caranya, hiduplah dalam roh sehingga kita dapat mengalahkan dan mematikan keinginan daging. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terus sadarkan kami supaya kami berjaga-jaga, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan pencobaan, kami hidup di dalam Tuhan, kami hidup menurut roh dan tidak melakukan yang jahat. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan renungan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga dan tidak terseret dengan keinginan daging kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.